Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 18 Mei 2025, pekan kelima Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Justina Kurniawati. Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul Bab 14 ayat 21b sampai 27. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pidisia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya, ya
syukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 21, ayat 1 sampai 5a. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 31
sampai dengan 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih sebagai identitas. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak Ibu, kaum muda, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan semangat baru dan selamat menikmati berkat sukacita dari Allah Bapa. Sebagai kumpulan umat beriman, kita semua akan dihadapkan dalam sebuah komunitas. Komunitas yang hidup adalah sebuah komunitas yang peduli antara satu dengan yang lain. Dan rasa peduli terhadap sesama akan terlihat apabila diwujudkan dalam sikap dan tindakan, di mana kita dapat melakukannya dengan turut terlibat dengan hati yang tulus ikhlas untuk menguatkan sesama berlandaskan hukum keutamaan Kristiani, yaitu kasih. Menjadi pribadi yang berdampak bagi sesama memerlukan kasih sebagai identitas diri kita. Kehidupan serta kematian Kristus membuat manusia mengerti dan memahami bahwa Kristuslah keadilan yang sangat nyata dari Tuhan. Seluruh perjuangannya hanya demi keadilan serta kasih. Komunitas kasih dapat diwujudkan bersama kaum lemah, miskin, disabilitas, dan kaum tersingkir melalui tindakan dan perbuatan yang sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si pernah menyerukan bahwa kasih adalah pilihan yang harus kita buat setiap hari. Ia menuntut tindakan konkret, keterlibatan yang nyata dalam hidup orang lain. Dalam bacaan pertama hari ini, kita juga belajar dari Paulus dan Barnabas. Mereka menjelajah ke penjuru bangsa untuk menguatkan dan menasihati, mewartakan kasih dengan talenta yang mereka miliki, sehingga pintu-pintu terbuka untuk iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi Allah, marilah kita memberi makna dalam setiap perjumpaan yang kita temui dengan menjadikan kasih sebagai identitas diri kita, menguatkan satu sama lain, berbagi sukacita dan mengisi perjumpaan tersebut dengan penuh syukur, sehingga nama Allah semakin dimuliakan di muka bumi ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan mampukanlah kami untuk meneladan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan,
komunitas dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.